Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ya terhormat Al-Mukarram Ustaz Safiawan Umar FPDI, yang mana beliau akan memberikan kuliah subuh pada hari ini. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan kesehatan walafiat, dan terus berdakwah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Haji Rusman Ali beserta Ibu, sekaligus sebagai ketua masjid kita dan orang tua kita. Mudah-mudahan beliau juga diberikan umur panjang dan tak sentiasa kita selalu mendoakan agar beliau mendapatkan keturunan saleh-saleh. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Begitu pula Bapak yang kami hormati, Bapak Haji Rianus Syafar beserta Ibu, mudah-mudahan beliau juga bisa memimpin kabar untuk tahun yang akan datang. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan pertama, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan kenikmatan sehingga bisa kita menjalankan ibadah salat subuh berjamaah di Masjid Jatilan ini. Salam dan kita ucapkan juga salam kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarganya serta pengikut-pengikutnya. Seperti apa? Dengan seperti kita ini, apa namanya, para sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir ya nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kepada Allah yang Maha Kuasa, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Safiawan Umar FPDI. Dengan ini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, alaihi salatullah wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
dirimu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa la tu'allimna ma la yanfa'una waj'alna minal mutawadhi'in bi 'ulumina wa la taj'alna minal mutakabbirin biha. Ya Allah, ajarkan kami selalu ilmu yang bermanfaat, jauhkan kami dari ilmu yang sesat, dan semoga bertambahnya ilmu kami, bertambahlah iman dan takwa kami, bertambahlah rasa cinta kami kepadamu dan baginda Nabi, serta menjadikan kami orang-orang yang taat ibadah di dunia ini, dan menjadikan kami orang-orang yang tawadhu, merendahkan hati, tidak menjadikan kami orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Waj'alna wa min ahlina wa azwajina wa auladina wa banatina wa dhurriyyatina minas shalihin. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami, pasangan kami, anak keturunan kami orang-orang yang saleh. Wal muttaqin, orang-orang yang bertakwa, wasyakirin, orang-orang yang selalu bersyukur, wal dzakirin, orang-orang yang selalu berzikir, wal muhsinin, orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, wal mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, wal mujahidin, dan orang-orang yang senantiasa sungguh-sungguh untuk berjihad di jalan Engkau ya Allah dan Rasulmu. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Kepada para alim ulama, para asatidz, para masyayikh, para ulama, pemimpin-pemimpin kita, wabil khusus Ayahanda Habib Usman Ali dan Bapak Haji Rian Rosan sekeluarga, dan semua pengurus Masjid An-Dzakiri serta semua jamaah yang duduk di masjid yang penuh berkah ini. Kita berharap moga-moga duduknya kita di masjid yang penuh berkah, maka pulang dari masjid ini Allah berkahi hidup kita di dunia wal akhirah. Duduknya kita di majelis yang mulia, maka pulang dari majelis ini Allah muliakan hidup kita dengan amal ibadah, sehingga nanti mati kita dalam keadaan husnul khatimah, dan moga-moga kita semua selamat di siksaan api neraka, kumpul kembali bersama baginda Rasulullah dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahibaiya kiram, tadi yang imam adalah salah satu santri kami dan kami sengaja keliling untuk menampilkan santri kami. Maka tadi Ayahanda Habib Usman Ali agak menyindir kenapa santrinya yang dimajukan. Ada satu kejadian yang unik ketika kami Isra Mi'raj beberapa waktu yang lalu di Kabupaten Sambas. Ada beberapa titik, 7-8 titik kami keliling, baik di Kota Sambas, baik di Jawa, SD Danau, baik di 1001 Kubah Sambas juga. Nah, ada satu kejadian di hari Jumat subuh. Ketika kami subuh berjamaah, seyogyanya imam itu disunahkan untuk membaca surah saja. Maka yang hafal itulah yang disuruh maju. Begitu saya disuruh maju, saya minta izin kepada ketua masjid yang baru untuk santri kami yang jadi imam subuh, dan alhamdulillah diizinkan. Tapi begitu santri kami maju, ternyata ada salah satu sesepuh ketua masjid yang lama mengatakan, bertanya sama saya, itu bujangan atau sudah menikah? Bujangan Pak, karena santri mundur gitu ya. Kenapa mundur? Mundur Pak, ini hafal loh saudara, hafal dia Quran, mundur gitu. Alasannya apa sih? Kamu nggak tahu ya hadis tadi apa? An-nikah sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah sunnahku, siapa yang tak mengerjakan sunnahku maka bukan tergolong umatku. Dalam hati saya apa hubungannya nikah dengan jadi imam gitu? Ya, Pak, nggak ada syaratnya. Tapi yang mulai depan nih, orang udah bingung nih, orang mau subuh berjamaah. Ini kalau kayak begini, nanti nggak subuh berjamaah. Ini saya bilang kalau diterusin, ya diajak debat, satu subuh berjamaah jadi telat, yang kedua kalau kita menang tetap kalah. Kenapa? Yang kita lawan orang tua, tetap kalah umur, tetap kalah adat. Ya udah, waktu itu saya nggak jadi imam cerita. Akhirnya ketua yang lain, pengurus yang lain yang jadi ketua. Begitu jadi imam, haji
hancur bacaannya karena mungkin karena dari sebab ke tempat ini ya, atau mungkin bingung, akhirnya yang biasa lancar jadi komplain. Iya, ketua masih yang baru ini bukan yang tegur. Saya berharap di belakang makmum ini yang marahkan ini beliau yang tegur itu. Beliau yang betulkan bacaan imam tadi ini kan sama pengurus begitu. Tapi katanya beliau diam, hanya gini-gini kepala ya. Maksudnya apa? Sangkut terus. Karena nggak ada yang betul kan, ya udahlah kita yang betul. Selesai sholat, ya, selesai sholat, kita dulu kita berharap kita dipanggil lagi, kita diskusi lagi. Ternyata tidak. Beliau langsung dia berzikir pulang. Saya ngomong sama ketua masjid, dia bilang, hari juga kan, dia bilang, "Antum kenapa?" "Aneh lupa Ustaz." "Kenapa?" "Memang di sini tidak boleh kalau anak bujangan jadi imam." "Alasannya apa?" "Itu dalilnya lagi." Ya itu cuma dalilnya, sebenarnya bukan itu. Ya ada kejadian apa? Kejadiannya sebenarnya bahwa anak-anak yang masih bujangan itu pernah kita suruh jadi imam di sini. Tapi seiring waktu ternyata di luar masjid ini pengurus pernah melihat dia ini pacaran sama anak dari seorang, ya main perempuan, boncengan, ngabuburit sebelum buka puasa, pelukan. Ini yang jadi masalah, rusak kalau begini. Dilihat orang, oh imam masjid kota Sapas tadi, ya bahaya. Jadi investigatif dirinya. Dan kalau kayak begini nggak usah jadi imam. Cuma hubungannya dengan hadis tadi itu. Daripada pacaran, nanti nikah yang wajib. Nanti nikah kan halal. Ya Allah, apa susahnya sih? Dan halal dihalalkan nih. Kalau begitu halal ya haram. Tapi kalau perempuan haram bukan mahram tadi, bisa jadi muhrim. Kalau dihalalkan, kan begitu. Ya Allah, ya. Cuma saya mikir dalilnya apa? Saya nggak terima. Ya, sebagai guru mendidik juga hati saya ini. Murid saya bagus-bagus nggak terima. Gimana? Kalau kita datangi aja baik-baik rumah beliau. Jangan. Kenapa? Beliau sesepuh. Kenapa beliau ini punya orang tua alim, ahli ibadah yang udah lama ngurus masjid di sini. Sudahlah. Emang orang mana dia asli orang sini? Dia orang Bugis. Terus kenapa orang Bugis? Orang Bugis itu susah. Ya, beliau ini segala di sini. Ya Allah, ini kota sama sih. Orang sama asli balas sekian sama orang Bugis. Ahli orang Bugis di sini. Udah kita mau baik aja dengan itu. Gak usah, udah. Gak usah. Tapi anda ceritanya. Justru anak dia yang bisa lain. Kalau begitu, saya ingin awal itu. Satu kitab. Di kitab pengarang kitab At-Tibyan fi Adab Hamal Al-Quran atau kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah dan kitab yang lainnya. Yang pengarangnya adalah Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi atau yang dikenal dengan Imam An-Nawawi, murid daripada Imam Syafi'i. Siapa yang tidak kenal? Beliau pengarang kitab pengarang hadis, mengumpul menyusun hadis-hadis Nabi. Beliau seumur hidupnya tidak menikah seumur hidupnya. Apa kita berani mengatakan bahwa Imam Nawawi itu tidak tergolong rumah dengannya? Dan jangan lupa ada seorang wanita, Rabi'atun Adawiyah, Sufiyah, cintanya kepada Allah dan Rasulnya luar biasa. Sampai-sampai beliau berkata, "Ya Allah, andai yang cintamu ini berharap surgamu, jangan masuk aku dalam surgamu. Andai yang aku ini cinta kepadamu ini karena takut dengan nerakamu, masukkan aku dalam nerakamu. Tapi kalau aku cinta karena aku memang mencintai ya Allah, berharap cintamu dan ridhomu ya Allah, maka jangan pernah kau berbalik dari hidupku ya Allah." Berapa banyak pria yang soleh, yang beriman, yang bertakwa untuk melamarnya ditolak. Kenapa? Hatiku sudah dipenuhi dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, sehingga aku tak lagi jatuh cinta kepada makhluknya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Luar biasa. Apa kita berani untuk mengatakan itu bukan golongan Nabi? Gak ada korelasinya. Jujur, mohon maaf. Ya, bukan kita nggak paham hadis itu. Hadis itu panjang, gak ujung-ujung nikah usul Nabi. Tapi ceritanya ada 3 orang. Yang mana 3 orang ini bertamu di rumah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul tidak ada di rumah, ketemu dia dengan istrinya, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Ternyata dia ingin ada lain-lain saja. Ya Aisyah, kami bertanya, ada apa? Kami bertanya, Nabi Muhammad itu kalau seandainya puasa gimana? Puasanya kalau sunnah Senin, Kamis, ada hari-hari tertentu. Kalau yang full yang wajib Ramadan, ada di bulan Rajab. Enggak sepanjang, enggak setiap hari. Oh begitu. Terus mereka ngomong di antara sama mereka
lebih hebat mana? Amalan aku atau amalan Nabi Muhammad? Amalan kau lah. Itu dia ngomong sama dia. Tapi di depan istri Rasulullah. Yang kedua ada lagi. Aisyah bertanya lagi. Apa katanya? Gimana sholat malamnya Nabi? Oh, Nabi kalau sholat malam luar biasa. Sholatnya ya dari pada Isya istirahat sebentar, bangun tengah malam sampai subuh masih istirahat. Iya. Terus kenapa? Oh, lihat itu. Nabi Muhammad masih tidur, masih istirahat. Aku kalau sholat malam supaya malam gak tidur. Dari Isya sampai subuh. Begitu malam besok, begitu juga. Terus begitu. Lebih hebat siapa? Aku atau Nabi Muhammad? Kau lah, tapi dia benar Aisyah. Yang kedua lagi, Aisyah. Boleh tanya nggak? Boleh. Kenapa? Nabi Muhammad itu istrinya berapa? Istrinya berapa? Ya, aku ini istri yang tiga. Yang pertama Khadijah. Setelah itu Nabi menikah dengan janda umur 60 tahun. Berapa tahun? Janda 60 tahun. Yang kedua itu. Namanya Saudah bin Zum'ah. 1 bulan kemudian baru nikah dengan Aisyah, anak gadis. Selain Aisyah masih ada lagi Sofia, Maimunah, ada juga hamba saya waktu Bibia, ada yang mengatakan 11, 12 istri Nabi, 12 istri Nabi. Allah. Terus dia ngomong, oh banyaknya istri Nabi ya. Kalau aku satu pun tidak ada ini. Kenapa? Saking cinta kepada Tuhan. Aku tadi ingin membuangkan cinta Tuhan. Jadi aku tetap terus cinta kepada Tuhan. Bilang lebih hebat siapa? Aku atau Nabi Muhammad? Kau lah, kata dia. Habis ngomong kayak begitu, akhirnya mereka pulang. Aisyah ya, kasih ya, pulang. Begitu Rasulullah datang, saya Aisyah ceritakan kepada Rasulullah. Aku kira tadi ada orang yang bertamu, setelah itu ternyata hanya orang-orang saja. Hanya ngejek amalan kau. Apa yang ngejeknya? Diceritakan dari awal. Akhirnya Nabi cari, Nabi datang ini orang itu. Begitu ketemu, Nabi tanya, antum boleh kita tutup kata-kata? Kamu yang mau begini depan Aisyah? Ya, kenapa ya Muhammad? Anda tidak senang? Wallahi, demi Allah, ini la akhsyaku. Aku lebih takut kepada Allah daripada kau. Wa ini asqaku, dan aku lebih dekat sama Allah daripada kau. Lakini usalli wa aqul, tapi aku punya amalan. Kalau aku sholat malam, aku tidak butuh waktu istirahat. Wa asumu wa uftir, aku kalau berpuasa, aku juga butuh waktu berbuka. Wa atazawwaju nisa, dan aku menikahi beberapa wanita. Faman raghiba an sunnati, baru ketemu hadisnya. Bukan ujuk-ujukan sunnah kita sunnati. Baru ketemu. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan amalan yang aku buat seperti ini? Aku kalau puasa ada hari-harinya, kecuali puasa Ramadan. Aku kalau sholat malam butuh istirahat juga. Dan aku memang senang dengan beberapa wanita. Dan aku menikah dengan beberapa wanita. Kalau kau tak senang dengan model Nabi seperti aku, jadi kita bahasa Nabi. Kalau kau tak senang dengan amalan yang aku lakukan seperti ini, falaysa minni, berarti kalian bukan golonganku, kalian bukan umatku. Kalau tak senang punya Nabi yang memang banyak istrinya, berarti kau bukan golongan Nabi. Amal sampai sini. Oh, hati Israel, yes. Kalau tak senang tak kawan nanti. Oh, kalau tak senang dengan model Nabi seperti ini, berarti kau bukan golongan umat. Itu cerita awalnya. Yang bahkan ini termasuk bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang di zaman Nabi itu ditolak oleh Nabi. Ada bid'ah yang ditolak, ada bid'ah yang diterima oleh Nabi. Ini bagian cerita. Saya nggak bahas itu. Saya ingin namakan aja bahwa jangan dipotong ceritanya ini. Bukan ujuk-ujuk langsung ada yang kamu sunnah. Tapi apa korelasinya antara nikah dengan jadi imam? Kita cek aja di buku-buku fikih mana ada. Tidak ada syarat wajib jadi imam, wajib nikah. Tidak ada. Betul tidak? Tidak ada. Ada juga di kitab At-Tibyan fi Al-Hamatul Quran. Sampai saya kumpulkan 40 hadis keutamaan Al-Quran. Separuh hadis yang saya tulis di buku ini, yang saya bagi ke anak siswa, anak santri, anak mahasiswa, itu diantaranya ada sebagian kami ngambil dalam kitab ini. Nah, di mana di halaman 19 al-bab tadi fi tarjih qira'ah wal qari' ala al-imam, di mana dari Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ya ummul qaum aqrabuhum li kitabillah
Yang paling bagus hafalannya, yang paling bagus makhrajnya, tajwidnya. Kalau sama-sama bagus, yang paling banyak hafalannya. Sama banyak, yang faqih, ahli fikih, yang paham agama, ya, yang akhlaknya baik. Silakan, tinggal dipilih yang mana, dimajukan. Bukan syaratnya ini harus apa, bujangan apa yang menikah, yang bujangan nggak boleh. Ini mundur. Makanya saya mau tes masjid-masjid mana di kota Pontianak yang menolak anak-anak yang masih bujangan untuk jadi imam. Saya mau tes. Kali-kali asal diri gitu kan. Alhamdulillah. Oh aman. Aman. Kalau nggak ditolak, berdebat kita. Berdebat kita. Ini satu kemunduran. Pondok-pondok penghafal sudah banyak. Dukung oleh pemerintah, sudah melahirkan kepada penghafal. Kasih kesempatan. Apalagi biasanya Ramadan anak-anak liburan. Diliburkan sengaja oleh pondok pesantren untuk hikmah ke masyarakat. Tampilkan doanya, bilalnya, muazzinnya, imamnya juga. Dites. Kalau bagus bacaan, jadikan dia imam. Kalau tidak bagus, dan tentu kita pilih juga memang dia anak-anak yang betul-betul akhlaknya tidak pacaran. Ya pasti kita pilih itu. Kalau yang terdeteksi dia tidak bagus, ya sudah cari yang lainnya. Tapi ini jadi kesepakatan. Ya umur kaum yang paling bagus bacaannya. Itu yang kita sodorkan dulu. Nah, sampai hari ini, ya bahkan kami keliling subuh baru subuh yang ke-7 ya, baru subuh yang ke-7, baru subuh yang ke-7 ada satu masjid, saya sebutkan masjidnya, imamnya, ketuanya tidak mau turun masjid. Kenapa? Ngambek, ini kongkeng bahasa kita, rajut, gara-gara seksi ibadahnya dan yang lain pengurus yang lainnya ngambil imam dari luar semua. Imam tarawih dari luar, imam subuh dari luar, kholik semua. Dan itu kebanyakan anak-anak muda. Dia nggak mau. Kenapa nggak saya saja dari dia? Padahal mohon maaf aja, bacaannya tahu berarti karena imam-imam yang diambil oleh seksi ibadah ini. Kayak begini ini mesti diluruskan. Nah, makanya saya bilang Dewan Masjid ini punya tugas penting nih, provinsi dan kota ini. Panggil pengurus masjid ini, kasih pemahaman. Siapa yang layak imam? Siapa yang layak jadi khatib? Bahkan kemarin disetujui oleh Pak Sultan itu ada pelatihan khatib dan dai, pelatihan imam, ya, dan khatib. Mana? Apa aplikasinya? Bagaimana diterima atau tidak di masyarakat? Ini mesti kita kasih pemahaman. Kalau tidak, nanti anak-anak muda nggak mau lagi turun ke masjid. Kenapa? Kami juga dari kasih kesempatan. Itu yang tua-tua aja semua. Ya Allah ya Allah. Bukan yang sini. Nah, kalau yang sini tua-tuanya Masya Allah. Bacaannya bagus semua. Alhamdulillah. Bahkan kalau kita kembangkan lagi hadis tadi, ya umul qaum yang berhak jadi pemimpin, bukan hanya imam, hatta pemimpin sekalipun, itu adalah yang paling bagus bacaannya. Makanya mohon maaf lagi, kalau seandainya kemarin ya 01, 02, 03 saya jadi ketua Bawaslu-nya, atau jadi ketua panitia acara debat itu sampai yang kelima itu, saya akan minta debat yang terakhir 01, 02, 03 tes baca Qurannya, tes ngajinya. Dan capresnya muslim semua. Dan Indonesia ini 87% muslim. Tidak ada salahnya suruh ngaji. Tidak wajib, cuma disuruh ngaji. Biar umat Islam yang ada di seluruh Indonesia ini cerdas. Siapa yang mesti dia pilih? Ya, sesudah yang mendengar bacaan Quran dan calon presiden yang akan naik nanti ke depan. Setuju tidak? Tapi saya bilang, ya, udah lewat. Ya Allah ya Allah. Cari, saya pernah bersama di sekolah 1, 2, 3. Nanti antara satu dia itu kita pernah ceramah, hadis, pemilihan hadis, saya sampaikan, pilihlah hadis itu yang bagus bacaan Qurannya. Tiba-tiba pecah gelas itu. Ya, saya kira tidak sengaja. Saya ulangi tadi, pecah tidak sengaja dengan tangannya, dilemukkan gelas beling gitu, dilemukkan dan pecah. Habis diambilnya, buangnya parah ya. Ternyata jagoannya calon kepala desa yang tak ada ngaji. Ya Allah ya Rabbi, orang Bugis sudah dituang. Ini orang Bugis. Padahal saya bilang, Bugis mana yang tak pandai ngaji, Bugis sesat. Mana ya? Ya, tapi kita ngomong Bugis juga itu. Maksud kita pun ngasih motivasi gitu. Jadi calon-calon pemimpin ini, kalau dia ngaku muslim, mestinya dia baguskan bacaan Qurannya. Makanya saya nanti Pak Haji Usman Ali merayakan ini. Saya dengar, ya. Kalau begitu, baguskan nih bacaan Qurannya. Kalau belum bagus, baguskan dulu aja. Jangan maju kalau belum bagus nanti. Nanti minta terima 1 bulan.
Ya Allah ya Rabbi, ini pentingnya. Ustaz, itu nggak masuk dalam rukun Islam. Ngapain? Ya, yang penting syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Haji nggak ada rukun Islam. Untuk masuk surga, masalahnya sebelum masuk surga kita masuk umur. Waktu kita masuk umur, di antara pertanyaannya man rabbuka, man dibuka, man nabiyuka, man imamuka. Kan itu masalahnya. Dalam hadis yang man imamuka, imam kau siapa? Ilmu kau apa? Dan kau mesti jawab, kalau kita Allah, fa'amantu bihi wa saddaqtu. Aku baca Quran, aku imani Al-Quran, aku benarkan semua isi Al-Quran. Itu mesti kau jawab. Kalau begitu catat ya Ustaz, catatlah sekarang. Tetap nggak bisa jawab kalau kau tak ngamalkannya. Ini penting. Makanya kita kasih apa lagi bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ada kenangan ceritanya. Di bulan Ramadan ini bulan yang pernah diturunkan Al-Quran dalamnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan itu diturunkan di malam Al-Qadar. Dan malam Al-Qadar itu terdapat di bulan Ramadan. Siapa yang tahu? Masa iya ente kamu nggak di Quran? Ya ada yang pakai begini. Ya, makanya ada satu hadis tadi dua dalam kitab itu. Satu di kitab ini, yang satu kami belum dapat di kitabnya. Kami sampai dari Surabaya kita ketemu. Ya, satu hadis yang ada di Hamatul Quran. Disebutkan man syaghalahu Quran wa dzikri an mas'alati. Siapa yang sibuk dengan Quran plus wa dzikri dan berzikir kepada kata Allah. Hadisnya hadis kursi. Ya, Allah Nabi bersabda, Allah berfirman, siapa yang sibuk dengan Al-Quran plus sibuk zikir daripada anas alani, daripada cuma berdoa saja, aku itu Allah mau dia sakit, maka aku akan berikan nikmat kepada orang itu melebihi daripada nikmat yang aku berikan kepada orang-orang yang hanya berdoa. Artinya lebih banyak yang Allah kasih nikmat itu kepada orang yang baca Quran plus zikir. Ada lagi satu hadis di kitab Fathul Mu'in, ada Jami' Arba'in fi Fadlil Qur'anil Mubin. Saking lama kitab ini tidak terjemah lagi sekarang. Saya cari teks sama sosok tentang tak saja anak kemarin ke Boro. Saya tanya ke toko buku, kita pergi ke Surabaya. Tidak ada di toko buku besar Surabaya pun tidak ada. Kitab Fathul Mu'in ada Jami' Arba'in tidak terjemah lagi. Tapi di Maktabah Syariah di PDF masih ada. Tinggal dulu aja. Begitu kita baca, ternyata ada satu hadis yang tadi hampir mirip tapi beda matangnya, isi hadisnya sedikit aja beda. Apa bedanya? Man syaghalahu Quran an zikri wa mas'alati. Kalau tadi man syaghalahu Quran wa zikri wa-nya di depan, an mas'alati, an-nya nomor 2. Kalau yang ini man syaghalahu Quran an zikri, an-nya dulu, wa mas'alati. Apa beda artinya? Artinya yang kedua ini, siapa yang sibuk dengan Quran sampai-sampai tak sempat berzikir, tak sempat baca doa, saking sibuknya dengan Quran, apa Quran, kaji Quran, ya, cari buku Al-Quran, sibuknya luar biasa, sampai-sampai zikirnya sedikit, doa yang juga panjang. Kenapa? Saking sibuknya dengan Quran. Kata Allah dalam hadis kursi ini, aku itu afdal wa biasa ini. Aku akan lebih dan berseribu karunia nikmatku kepada orang ini ketimbang hanya orang-orang yang sibuk berzikir dan berdoa tapi tidak sibuk dengan Al-Quran. Maka zikir yang paling afdal, ya, yaitu Al-Quran. Baru la ilaha illallah. Walaupun dalam hadis Abdul Dzikr fa'ala la ilaha illallah. Ya, tapi zikir yang paling afdal adalah Al-Quran. Karena Quran juga bermakna zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya mikir ini mungkin hadis. Makanya pondok-pondok tahfiz Quran itu enggak pernah merasa kekurangan. Selalu dicukupkan, bahkan banyak yang dilebihkan. Nikmatnya, rezekinya, dia mau dia bayar kah, gratis kah, subsidi silang kah, selalu Allah cukupkan rezeki untuk mereka. Bahkan lebih daripada pondok-pondok yang lain. Nampaknya pondoknya sederhana, tapi alhamdulillah semua kebutuhan bisa terpenuhi. Ya, itu semua karena sibuk dengan Quran. Nah, makanya Bapak Ibu hadirin rahimahullah, kita punya jamaah di sini Dr. Harjani, punya apa namanya istri Ustazah Musnul Fatimah juga, punya anak lima menghafal Quran semua. Begitu saya kemarin kalah provinsi, kalah banyak. Ya, santai aja dia. Malah berdapat hadiah dari Allah. Kemarin saya ketemu beliau di Bandara Supadio. Alhamdulillah Ramadan ini beliau dapat tugas untuk ngajar sekaligus dakwah di London, Inggris. Ya, selama Ramadan 1 bulan penuh. Masya Allah, luar biasa. Sama istri dulu.
masih disampaikan. Allahu Akbar. Ini hadiah. Ya, nikmat aja. Dan beliau merasakan punya lima-limanya anak hafal Quran semua ada kebahagiaan tersendiri. Ada kenikmatan tersendiri yang tak bisa diungkapkan kepada orang lain kecuali orang itu mengikuti jejak Nabi. Kata beliau begitu. Nah, ini subhanallah. Makanya penting bagi kita. Ya, makanya disinggung dari itu. Mudah-mudahan kita itu dan lagi kan. Supaya kita yang begitu itu hafal Quran. Amin. Ya Rabbal alamin. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Mana Pak? Baik. Yang ketiga, di kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Saya jawab. At-Tibyan fi Ulumil Quran. Karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Di halaman 13, beliau menjelaskan tentang surah Al-Furqan, surah yang ke-30, surah yang ke-25 di ayat yang ke-30. Di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kata Allah, Nabi Muhammad sedang mengadu kepada Nabi mengadu. Apa aduannya? Ya Rabb, wahai Tuhan, inna qaumi ittakhadhu, sesungguhnya kaumku, umatku ada yang menjadikan Al-Quran, ittakhadhu hadzal Quran, menjadikan Quran ini mahjura, sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang dilalaikan, sesuatu yang ditinggalkan. Mahjura asal katanya hajar, hajar hijrah, pindah dari tempat satu ke tempat yang kedua. Kalau pindah dari tempat yang pertama ditinggalkan. Jadi ada kaumku yang sudah dikasih Quran, disampaikan Quran, tapi justru Quran yang ditinggalkan. Sedih Nabi. Ya ini kalammu, ini perkataanmu, aku sampaikan, tapi banyak mereka yang tidak mau untuk mendengarkan Quran, membaca Quran, mengamalkan Quran. Apalagi banyak yang tidak mau. Nabi sedih, Nabi ngadu dengan Allah. Maka beliau mengomentari terkait ayat ini. Ada 3 level atau 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan yang pertama atau level yang pertama, man lam yaqra'ul Quran faqad hajarahu. Siapa orang yang berislam tapi dia tidak mau baca Quran, dia tidak bangga dengan kitab suci Al-Quran, maka dia termasuk golongan dalam ayat ini mahjur. Dia adalah orang-orang yang mengabaikan Quran, melalaikan Quran, bahasa kasarnya itu pendusta dalam agama Islam, atau bahasa kasarnya penista Al-Quran. Jangan cari penista di luar sana. Banyak umat Islam yang menjadi penista Al-Quran. Siapa dia? Yang kakeknya Islam, kakaknya Islam, lahir Islam, tapi tidak pernah mau membaca Al-Quran. Itu termasuk orang yang penista Al-Quran. Dia tak bangga dengan orang Islam. Ada orang yang begini. Yang kedua, level yang kedua, wa man qara Al-Quran wa lam yatadabbar ma'ani faqad hajarahu. Siapa yang baca Al-Quran, sudah Al-Quran, sudah baca Quran, sering baca Quran, tapi saya walam yatadabbar ma'ani, dia tidak mau mentadabburi isi Al-Quran, dia tidak mau mengkaji terjemahannya, maknanya, asbabun nuzulnya, tak mau dia, cukup baca aja, tak mau tadabbur. Itu level yang kedua ya. Juga tergolong hajarah mahjura, orang yang melanggar Quran, melalaikan Quran, pendusta dalam agama Islam, penista Al-Quran. Dan level yang ketiga, wa man qara'ahu wa tadabbaru. Siapa yang sudah baca Quran, sudah mentadabburi isi Al-Quran, sudah baca terjemahannya, sudah mengkaji isinya, tapi satu, wa lam ya'mal bihi, tidak mengamalkannya, maka dia juga termasuk penista, pendusta dalam agama Islam, penista Al-Quran. Kita masuk ke yang mana ini? Masalah itu. Ini kalau sudah baca Quran, ya pahami isinya. Sudah pahami isinya, amalkan. Bagaimana kita mengamalkan isi Al-Quran kalau tidak paham Quran? Kalau tidak paham, amalkan. Cuma hari ini banyak orang yang sudah paham hukum-hukum Al-Quran, tapi mereka tidak mau mengamalkan. Bahkan mereka melanggar. Imma muta'ammidan, apakah dia sengaja atau mungkin tidak tahu. Ya, saya sering kasih contoh, ini mohon maaf, ya kepada tokoh-tokoh yang ada ini. Saya sering kasih contoh.
caleg-caleg kepada mohon maaf. Tahu Anda kalau kasih duit itu haram, tapi masih ada. Bukannya ngasih duit itu nggak tahu dia, tapi tetap bagi-bagi duit aja. Dan kayak begini, kalau caleg kita kayak begini, nanti mereka berharap untuk modal. Mereka hanya untuk dapat kerjaan selesai itu mereka akan kumpulkan lagi uang. Dan kayak begini merusak. Haram. Tetap kalau dengan saya nggak ada tawar-tawar, nggak ada istilah tolong Ustaz saya dan lain-lain. Tetap haram. Nanti buka videonya satu somat haram, budaya haram, Ustaz Hidayat haram. Ya, cari pendapat yang kekeh yang istiqamah luar biasa. Ya, lebih parah lagi, jangan ahli tahu nerima duit yang kayak begitu haram. Mas, diterima ya? Betul tidak? Bukan sini. Kalau sini langsung ke semua. Alhamdulillah. Ya, tahu dia, tapi masih terimanya. Yang kayak begini bingung kita. Makanya kemarin itu pemilihan hancur-hancuran, habis-habisan, sampai-sampai bingung. Ini mau dipilih yang ini aku terima duit, yang ini aku terima juga, yang ini aku terima juga. Ujung-ujungnya dia tidur aja sampai jam 1 siang. Jam 1 siang habis, selesai pemilihan. Ini kenapa tak pilih? Semuanya aku nak pilih bingung, sebab semuanya aku terima duitnya. Terus aku pilih, aku pilih, lebih haram. Aduh, makin aku pilih lebih haram lagi. Ini gimana ceritanya mau terima duitnya? Kalau ada orang pantas lah caleg-caleg yang kalah tuh marah, minta balikan duitnya. Tidak ada usah caleg kalah, udah kasih duit, dapat duit haram. Minta duit nggak boleh. Kalau bahasa Bugisnya apa baca? Buruk siku, mau kasih mau ambil lagi. Itu masih enak. Tapi kalau bahasa hadis, al-ajibu orang yang sudah memberi ditarik dan kembali kal-kalbi seperti seekor anjing yakin muntah kumbayau di hati dijilat yang muntahnya kembali. Na'udzubillah. Nah, usah ini kalau kalah udah ikhlaskan duitnya. Ya, udah ada sisa itu haram, habis itu kalah diambil lagi. Lebih haram. Yo, terus ada yang tanya Ustaz, saya kemarin terlanjur terima Pak Ustaz. Gimana nih Pak Ustaz? Cara yang saya dukung itu kalah Pak Ustaz. Tapi kita nggak minta balikin, dia nggak minta balikin. Gimana Pak Ustaz? Ya, afdolnya tetap kau balikin. Tapi saya pakai Pak Ustaz, afdolnya berniat dapat duit nanti balikin. Mau balikin kemana? Caranya nggak mau terima, tim sukses dari tak kemana? Udah, makanya masjid-masjid saya bilang khususnya masjid-masjid sedang pembangunan, siap dengan kotak amal, kasih stiker tulisan uang pengembalian caleg 2024. Oh, ada itu. Mohon maaf saya ada menyinggung siapa di sini, ya, tapi saya sampaikan apa adanya. Nanti protes masih yang lain, Ustaz di masjid kami menyampaikan begitu. Kena di masjid yang ada Pak Haji Rasulullah di Ustaz saya berani, saya berani sampaikan. Nanti Pak Haji tak awal-awal. Kita ini mesti kumaha dan ulama ini mesti saling nasihatkan. Ya, mumpung di panjang umur nih, ketemu Ramadan nih, bulan yang penuh ampunan, bulan yang berdosa, minta ampun sama Allah. Ya, kalau caleg ternyata kalah dia udah bagi-bagi duit awalnya. Ini masalahnya, ini yang terima duit kita nih. Kita makan duit itu mendarah daging, kullu lahmi wa dami dan nabata min sulhin fadar awladihi. Setiap daging dan darah yang tumbuh dalam daging kau dari bidang haram, maka jahanam tempat kau. Allah. Ini yang ngerikan sebenarnya. Ini yang mengerikan. Makanya kadang-kadang Ustaz, kenapa saya malas ibadah, malas mau subuh berjamaah, malas saya membaca Quran ini, malas bergerak padanya. Kenapa malas ini? Boleh jadi faktornya, boleh jadi. Ya ayuhan rusul kulu minat thayyibati wa amal sholihah. Kau jangan jaga makananmu. Sebab Allah bersabda, jauh jaga makananmu yang baik-baik, maka kau bisa beramal sholih. Orang biasanya susah beramal sholih karena makanannya tidak dijaga. Apakah makanannya haram atau makanannya tidak baik, tidak thayyib, walaupun sudah ada, itu akan mempengaruhi ibadah kita. Tidak ada persen. Apa lagi doang? Apa ada bahasa yang kumpul ya Allah? Mungkin ada sesuatu yang memakai haram, mungkin baju dari dunia haram, ya, mungkin mobil yang dari dunia haram, mungkin kendaraanmu, ya, sehingga doamu belum dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hawa akui dosa, apalagi bulan yang penuh ampunan. Rugi apa hadisnya itu? Saat Nabi mau berkhutbah, ngomong apa?
dijawab amin. Itu ceritanya. Makanya bulan pengampunan ini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengakui dosa. Akui orang yang berdosa, orang yang tidak merasa berdosa. Ketika dia merasa tidak berdosa, dia telah berdosa. Ketika dia merasa tidak bersalah, berarti dia telah salah. Di hadapan Allah wajib kita mengaku hamba yang berdosa dan salah. Apalagi bulan pengampunan ini, agar Allah memberikan ampunan kita sehingga nanti Syawal, Idul Fitri kita seperti bayi yang baru lahir, suci, bersih, tanpa dosa. Mudah-mudahan termasuk orang dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masih ada waktu? Masih ada waktu. Ya. Ada lagi satu hadis, satu ayat, satu hadis yang mungkin Bapak Ibu belum dapat informasi. Dan saya banyak beberapa ustaz juga, kami belum dapat. Saya buka YouTube soal ini ya, soal Muhammad, Alhamdulillah, Syarif, Basalamah. Siapa pun juga belum ketemu kita. Yaitu ada satu kejadian unik di mana Rasulullah SAW tatkala sholat malam sampai subuh baca ayat cuma satu saja. Biasanya kita dengar dari surah lewat, Nabi buka hadiah karena baca ayat berjus-jus. Kalau ada sahabat Nabi pulang begitu ayat kelas ini, Nabi belum ruku-ruku, berdiri terus karena belum selesai kajian, berjus-jus kajian viral mereka beberapa per jam. Tarawih, kan luar biasa ya begitu. Ustaz saya tak mampu bayangkan kalau baca berdus-dus kayak begini gimana dia begini. Tapi yang satu kejadian unik, Nabi pernah, bukan dari Nabi, sahabat-sahabat Nabi, Sa'id bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Tamim ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, Umar bin Khattab juga pernah dia baca ayat satu saja dari malam sampai hingga subuh, hanya satu ayat. Artinya ini satu hukum. Kadang-kadang kita pengen sholat ini nggak hafal 30 juz, hanya hafal ayat ya, bukan satu juz, satu ayat ya. Bukan ayat itu dalam sholat itu. Silakan dari malam sampai subuh. Nanti tidak nih? Mau tahu tidak? Mau tahu tidak nih? Yang hadis luar biasa. Sampai sahabat itu nunggu kan, selesai sholat akan menanyakan, kenapa Nabi baca satu ayat berulang-ulang kan? Dan ujung hadis nanti Nabi mengatakan bahwa ditanya sama sahabat, apa yang terjadi Rasulullah? Aku takut menyampaikan ini. Kalau aku sampaikan, nanti banyak umatku yang meninggalkan sholat lima waktu. Oh mungkin ini, mungkin saja banyak para penceramah tidak mau menyampaikan dia. Karena Nabi berbesar, aku khawatir kalau mereka tahu nanti mereka meninggalkan sholat lima waktu. Tapi ini hadis. Kenapa saya katakan ini hadis? Ini sahih saya. Sebab ini dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Di hadis yang lain juga ada riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini banyak yang meriwayat hadis sehingga hadis ini diyakini kesulitan. Minimal derajatnya hadisnya hadis hasan karena banyak jalur periwayatannya. Ada tidak? Lanjut. Lanjut. Oke. Apa dalam hadis ini? Ya. Baik. Ada wajib. Boleh lah sedikit. An Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Dzar berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailan faqara'a bi ayat hatta asbah." Nabi pernah sholat itu di malam hari cuma baca satu ayat. Kemudian sampai subuh. Yang lebih uniknya lagi, ia dekat biha wa yasjudu biha. Nabi baca ayat itu bukan hanya saat berdiri, tapi Nabi baca juga saat ruku dan sujud. Dan itu berkali-kali. Sampai tidak subuh nggak ganti-ganti ayat. Satu ayat. Sampai ganti ruku. Setelah sampai subuh, fakultu, aku bertanya, ya Rasulullah, masih datang kalau hadis ayat asbahkan. Ya Rasul, kenapa engkau ini dari tadi malam sampai tidak subuh baca ayat ini? Terkadang di awal tasbihnya, bahkan kalau baca ayat ini bukan saat diri, tapi saat ruku dan sujud. Saya mau tanya dulu sebelum saya lanjutkan hadis ini. Saya mau tanya, Anda tahu hukum baca Quran saat ruku dan sujud? Boleh atau tidak? Baca Quran. Sebagian ulama, sebagian besar ulama mengatakan haram dan makruh. Tak boleh baca Quran saat ruku dan sujud. Tapi kalau berdiri baca Al-Fatihah, boleh. Ruku dan sujud tak boleh. Hadisnya kalau kau sujud, kalau kau ruku banyakkan tasbihmu dan Nabi, kalau sujud banyakkan doa. Baca Quran tak boleh. Cuma saya bertanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ada tidak dalam ayat Quran? Ada, surah Al-Baqarah ayat 1. Sekarang tanya, kalau di sujud kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh
Pertanyaannya, ayat apa yang Nabi baca sampai Nabi lagi berkali-kali sampai subuh? Oh, saya telah ngaji ceritanya. Bukan dari surah Al-Maidah ayat 110 sampai terakhir. Ujung terakhir di surah Al-Maidah, ya surah kelima, ayat yang ke-118. Nah, ya. Ini sudah doa Nabi Isa. Kalau Anda baca dari ayat 116, itu terjemahannya. Ini sampai seperti Quran Iqra. Hukum-hukumnya, bagaimana kita yang tata obatnya, ya, supaya paham gitu. Nah, 118 itu kalau kita lihat, ini doa tentang Nabi Isa. Di mana Nabi Isa ini kesal sama umatnya. Nabi Isa ini beriman cuma 12. Tambah satu yang berkhianat itu apa? Di bulan satu yang berkhianat Yudas Iskariot, ya, yang akhirnya disalib. Jadi 11. Yudas Iskariot. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Nabi Isa berdoa. Asal doa Nabi Isa diabadikan dalam Quran Al-Maidah ayat 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in tu'adzibuhum. Kalau kamu azab umatku ya Allah, azab adalah fa innahum 'ibaduk. Tapi mereka sebenarnya hamba-Mu juga, yang ciptakan mereka juga Engkau ya Allah. Wa in taghfir lahum. Tapi kalau kamu ampunkan dosa mereka ya Allah, ampunkanlah ya Allah. Fa innaka antal 'azizul hakim. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ini bermasalah bisa. Ternyata doa ini dipakai digunakan juga oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW dalam sholatnya. Ya, dan ini pernah terjadi. Lalu Nabi baca ini, Nabi itu sudah pasrah. Karena terkabul juga. Ya Allah, umatku ini ringan, tebal. Kalau bahasa Nabi pekat, lantang itu dikasih tahu ini Islam, benar, mau dia. Ayolah. Ini penting ya, kalau kau mengucapkan satu kalimat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kau selamat, kau tak akan abadi dalam neraka, kau akan selamat udah ayo. Tapi dia tak mau ya Allah, susahnya luar biasa bahkan mereka apalagi Nabi saat di bulan Qail, Nabi sebulan tak ke sana, satu pun tak ada yang ikutnya. Yang ada Nabi ketika pulang dilempar, sedih lagi. Kenapa begini? Akhirnya Nabi baca doa, tapi sesedih-sedihnya Nabi, sekesal-kesalnya umatnya. Tapi Nabi juga berdoa. Maka ditanya, ya Rasulullah, kenapa kau baca ayat ini? Dan itu berulang-ulang kali sampai 20 sujud. Dan jawab, As'alullah Azza wa Jalla. Sebenarnya aku baca ayat ini, aku sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya apa tadi? Ya Allah, kalau kau mengazab umatku ya Allah, terserah. Tapi mereka ini hamba kau ya Allah. Kalau kau ampunkanlah ya Allah. Engkau Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Itu aku berdoa. Yang aku minta apa? As'alullah asy-syafa'ah li ummati. Luar biasa. Nabi minta sama Allah pertolongan syafaat untuk umatnya. Dan itu umatnya bukan sama Nabi aja, termasuk kita. Sampai hari kiamat nanti umat Nabi, umat Rasulullah itu didoakan, dimintakan syafaat. Ya Allah, kasihlah syafaat kepada umatku ya Allah. Mereka yang sampai masuk neraka itu diminta. Makanya Nabi melakukan sholat dari malam sampai subuh, dan itu berkaitan. Lalu Abu Dzar Al-Ghifari penasaran, apa jawaban Allah ya Rasul? Inilah di antara dia. Lalu kata Nabi, aku khawatir kalau aku sampaikan ini, kau sebarkan nanti pada orang yang meninggalkan sholat. Ya, tapi akhirnya mereka juga. Makanya ada yang menamakan dan tidak. Lanjut. Akhirnya Nabi katakan, fa'aqaniha. Setelah aku berdoa dari malam sampai subuh, Allah kabulkan, Allah berikan syafaat untuk umatku. Wa yana ila insyaallah liman la yusyrik billahi syai'an. Syaratnya cuma satu aja, kata Allah. Syafaat ini kau boleh kasih umat Allah ya Rasulullah, tapi satu. Untuk yang syirik, yang menyebutkan aku dengan sesuatu, maka dia tidak boleh dikasih syafaat. Alias tidak akan mendapatkan surga kata Allah. Nah, makanya artinya apa? Nabi takut, berarti cuma syaratnya jangan syirik. Walaupun tak sholat, walaupun tak haji, walaupun tak puasa, asal jangan syirik. Karena kita sudah bersama langsung surga kita. Ini yang dikhawatirkan. Makanya pendakwah dari mesti cerdas di Indonesia ini. Karena ada dari yang menyatakan
Islamkan orang berkaya. Ayo kita Islamkan orang-orang kafir, ya, supaya dia selamat dari pelanggar semua. Urusan dia mau sholat ke, pandai ngaji ke, puasa ke, nantilah. Yang penting Islamnya dulu. Bagus sih saya. Cuma harus dijelaskan lagi. Takutnya, emang kenapa kalau masuk Islam dan kalau masuk surga? Apa syaratnya? Masuk Islam ya? Nanti ada sholatnya, nantilah sholat dulu. Nantilah. Akhirnya banyak orang masuk Islam, cuma masuk Islam, tapi membentengi dia untuk tetap bertahan dengan keislamannya atau menjalankan syariat agama Islamnya tidak ada. Banyak kembali murtad keluar dari agama Islam. Nah, makanya ini penting. Ada beberapa perkara sebenarnya. Perkara yang pertama, perkara mengislamkan orang agar dia selamat dari neraka. Perkara yang kedua, bagaimana mengisi atau mempertahankan keislamannya, dan termasuk orang-orang yang sudah Islamnya begini kayak kita semua. Bagaimana caranya agar mereka tetap istiqomah menjalankan syariat agama Islam. Kadang lembut, kadang tegas. Kalau sama orang kafir kita lembut boleh. Maksudnya lembut untuk ngajarin usaha agama Islam. Tapi kalau ada yang begini masih lebihnya luar biasa. Oh terkasih. Saya ceramah kemarin itu ada imam masih makasih. Ustaz tahun lalu ceramah kita kami yang muda lagi tahun ini. Kenapa? Karena Ustaz ceramah surat Al-Qur'an ayat 176. Orang-orang yang tak sholat kama salul kalbi seperti anjing katanya. Berarti kalau tak sholat berarti kok anjing. Anjing itu pandai balas budi. Dikasih tulang ya setia dengan majikannya. Dikasih rumah dari satpam setia. Ya, rumahnya kecil ya, tapi setia luar biasa. Manusia hari ini dikasih umur, dikasih nikmat, dikasih hidup, dikasih bini, dikasih anak, dikasih semua. Sholat 5 waktu pun tidak dikerjakan. Jangan tanya semua, yang wajib kalau dikerjakan. Berarti manusia seperti ini lebih hina daripada anjing. Segitu soal baik. Tahu dulu. Ternyata Pak Ustaz banyak yang sholat Pak Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang ada orang yang dapat hidayah dengan kelembutan, ada orang yang dapat hidayah dengan ketegasan. Ini 3 kondisi aja. Kapan kita bersikap lembut, kapan kita bersikap tegas. Makanya bapak-bapak jangan marah kalau saya tegas-tegas saya begini. Ya, Pak Ustaz mau saya ambil lagi. Pakallah. Bahasa pakallah. Ya, di dekat dengan hadir semua ini. Kalau saya sudi dan ambil ini, selalu lihat diri ya. Oh, mesti bisa bersyukurnya semua. Ya, nggak ada waktunya kita tegas, ada waktunya kita lembut untuk menyampaikan syariat agama Islam. Baik, saya kira ini dulu yang dapat kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ini pertama kita bisa istiqomah ya dengan syariat agama Islam, dan yang terutama lagi kita minta ampunan kepada Allah di bulan yang penuh ampunan. Yang kedua, kita bisa isi Al-Quran, kita bisa ngaji Quran di bulan yang diturunkan Al-Quran, dan mudah-mudahan kita bisa sholat malam walaupun tidak bisa dengan 30 juz atau 1 juz, tapi dengan 1 ayat yang kita hafalkan boleh kita baca itu berulang-ulang kali. Itu akan menjadi amal buat kita, dan itu akan menjadi penolong syafaat untuk kita semua agar kita kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ibnil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bushra Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة.
episode berikutnya. Ada satu amalan yang sangat ringan untuk dosa kita diampunkan oleh Allah. Karena cerita ini saya juga dapat di kitab Fawaidul Mukhtar karangan Habib Zaid bin Ibrahim bin Sufyan disusun oleh Habib Ali bin Hasan Baharun, penerbit Darul Lughah Dakwah. Jadi ada seseorang yang punya amalan ringan, akhirnya dosanya diampunkan tanpa kesadaran. Apa itu? Singkatnya adalah sobirun. Di rumahnya dia punya anak kecil. Lalu setiap dia pulang ke rumah, anaknya selalu nyambutnya dan dia berikan minuman kuda atau dia apa? Dia berikan kue, makanan yang ringan-ringan atau sesuatu yang disenangi oleh anak kecilnya. Ternyata kata lagi di antara hadis ini, bahkan itu menjadi penggugur dosa-dosa. Beruntung yang masih punya anak-anak kecil, bayi-bayi kecil. Ini, ya,